Kenapa banyak banget orang tuh yang nggak bisa stick sama pola hidup sehat? Awal tahun bikin resolusinya mau rajin olahraga, tapi baru dijalani seminggu nih, udah nyerah. Baru juga kalori defisit 2 hari, besoknya udah balik lagi ke eating habit lama. Atau semangat nge-gymnya cuma minggu ini doang. Minggu depan udah banyak alasan lagi. Bilangnya mau nurunin berat badan, tapi baru dijalani sebulan dan belum lihat hasil, udah langsung putus asa. Gue sampai bingung, kenapa orang gampang banget sih menyerah? Ketahanan lu tuh di mana? Kenapa lu semangatnya tuh cuma di awal doang? Kenapa lu nggak bisa disiplin sama diri lu sendiri? Kebanyakan orang tuh gitu guys, kalau sama orang lain selalu berusaha menepati janji. Tapi nih kalau sama diri sendiri, malah suka nyepelein. Gampang lah, cincai lah, entar lah. Tahu nggak apa yang membedakan orang yang gampang nyerah sama orang yang bisa konsisten jangka panjang? Apa coba? Having the right mindset. Kalau mindset lu sejak awal udah salah, lu tuh bakal ngelakuinnya pas termotivasi doang. Atau saat lu belum lihat hasil, lu tuh jadi gampang putus asa. Karena yang bikin lu bertahan saat keadaan sulit, when the things get tough, adalah karena lu punya the right mindset. Lu bebas kok mau setuju atau enggak, atau mungkin lu menganggap kalau mindset itu enggak penting, but it is what it is. Lu ada di situasi lu sekarang, lu ada di kondisi lu sekarang, itu karena mindset lu. Pola pikir itu ngedrive perilaku seseorang, gimana lu berbicara, gimana lu merespon, problem solving, dan saat lu membuat keputusan. Makanya, lu tuh harus nonton video ini karena isinya sangat insightful, terutama buat orang-orang yang baru mau mulai hidup sehat. Denger ini, sebelum lu memulai diet, entah itu kalori defisit atau kalori surplus, lu harus punya mindset ini dulu. So, tonton penjelasannya sampai akhir supaya lu dapat keseluruhan insight. Hai guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif and insight baru lainnya dari channel ini. Oke, pola pikir yang harus lu miliki yang pertama adalah understand your reason why. Lu harus tahu apa alasan lu memulai diet. Kenapa lu harus nurunin berat badan lu? Kan lu punya pilihan tuh, untuk tetap stay di kondisi sekarang, atau lu memilih untuk nurunin berat badan. Dan lu harus bisa mikir ke depan coy. Lu harus mikirin the worst case scenario-nya kalau lu tuh nggak mulai melakukan perubahan sekarang, biar tujuan lu tuh clear, dan lu punya alasan yang jelas kenapa lu harus memulai diet. Kalau di umur lu yang masih 20 tahunan sekarang, dan lu udah obesitas, kurang gerak, makan sembarangan, body composition kacau, tiap hari lu kurang tidur, plus lifestyle lu sedentary lagi. Harusnya lu tuh udah bisa memprediksi gimana ntar masa tua lu. Tapi kenapa orang tuh nggak pernah mikirin jangka panjang ke depan? Karena mereka takut. It's scary. Nggak banyak orang yang bisa menerima fakta atau the hard truth. Makanya mereka tuh memilih untuk nggak pernah mikirin sama sekali until it's too late, you know. Padahal kita tuh manusia dibekali otak dengan kemampuan untuk berpikir. Supaya kita bisa mikirin solusi, bukan cuma untuk saat ini, tapi juga untuk solusi jangka panjang. Terus, supaya kita bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk, lu harus berani menghadapi kenyataan coy. Jangan tiap hari malah lu escape dengan konsumsi chip dopamin terus. Coba deh, sejenak aja. Jangan mainan HP, jangan ada distraction, dan tulis di kertas biar lu tuh ada gambaran yang jelas. Gimana kondisi badan lu sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan dikorbankan kalau lu tuh nggak memutuskan untuk nurunin berat badan. Dan juga tulis apa yang akan terjadi di masa depan kalau lu sekarang melakukan perubahan di pola hidup dan pola makan. Supaya lu punya alasan kuat untuk lu memulai diet, entah itu lu nurunin berat badan atau lu naikin berat badan untuk orang yang underweight. Understand your reason why. 2. Set realistic expectation. Jangan pernah jadiin faktor eksternal sebagai acuan ekspektasi badan lu. Lu boleh kok punya goals atau impian tinggi yang gak masuk akal di bidang karir atau keuangan, tapi kalau ngomongin soal tubuh, lu harus realistis. Kalau lu masih pingin badan lu itu kelihatan kayak artis atau model tertentu, itu tanda bahwa lu tuh masih suka membanding-bandingkan diri lu. Kalau lu pengen kelihatan kurus kayak influencer tertentu, lu pengen kelihatan exactly atau persis kayak badannya dia, berarti lu masih suka ngelakuin comparison, dan itu nggak realistis. Sekarang ini, gue tuh udah nggak pernah lagi membanding-bandingkan diri gue coy. Tapi jangan salah, gue masih admire kok, atau suka sama beberapa badan artis atau model tertentu. Gue kagum banget malah. Tapi, gue nggak mau badan gue kayak siapapun. All I want is being the best version of myself and not being a bad copy of someone else. Tujuan gue adalah jadi versi badan gue yang terbaik. Contohnya nih,
Lu pingin punya badan kayak Bella Hadid, tapi tinggi lu tuh cuma 155 cm. Menurut lu, apakah ini masuk akal? Terus, lu pingin pantat lu besar, payudara lu besar, tapi perut lu six pack. Ini nggak realistis, lu ngebandingin diri lu sama artis yang ngelakuin operasi plastik atau BBL. Jadi, karena ekspektasi lu yang gak realistis, bakalan lebih sulit untuk lu tuh bisa mencapai target body goal yang lu pingin. Dan ujung-ujungnya malah bikin lu tuh merasa putus asa. Jangan punya target seminggu turun 20 kilo lemak. Itu gak realistis, coy. Jadi dengerin baik-baik. Sebelum lu ngelakuin perubahan diet dan olahraga, lu harus ngeset target yang realistis dulu untuk diri lu. Selanjutnya, yang nomor 3, focus on education. Lu gak akan bisa survive tanpa edukasi. Orang yang nggak punya pengetahuan atau knowledge, mereka tuh jadi sasaran empuk penjualan minuman fiber diet pelangsing sama program diet abal-abal. Jadi selama lu hidup, jangan pernah namanya lu tuh berhenti belajar. If you stop learning, you stop living, my friend. Ada banyak banget hal yang kita tuh nggak diajarin di sekolah, di keluarga, atau di kuliah pun kita nggak pernah dikasih tahu. Menurut lo nih, apakah gua tahu tentang olahraga dan pola makan pas awal mulai nge-gym? I didn't know anything. Gua nggak tahu apapun, guys. Tapi gua mau untuk mengejar rasa penasaran gua. Oke, gua nggak tahu nih tentang pola makan. Kalau orang males belajar, mereka akan diem. Ya udahlah, emang gue tuh nggak pernah diajarin soal ini. Tapi kalau lu orang yang suka mengejar curiosity, lu tuh bakalan penasaran banget dan akhirnya lu cari tahu sendiri. Kita semua udah gede lah, udah tahu media untuk belajar tuh lewat apa aja. Lagian tiap hari lu juga buka internet kan. Jadi once lu udah bikin komitmen untuk mulai melakukan diet, lu harus fokus on education. Karena gue ingetin sekali lagi, lu nggak akan bisa mencapai tujuan lu dan lu nggak akan bisa survive tanpa pengetahuan. Jadi turunin ego lu and be forever student. Period. Yang nomor 4, choose a sustainable approach. Gini loh, jangan pernah berpikir untuk ngelakuin perubahan itu harus signifikan, masif, besar-besaran, dan spektakuler. Nggak kayak gitu, coy. Lu berubah aja 1% setiap hari, itu lama-lama bakal jadi besar juga. Malahan lebih sustainable atau bisa bertahan jangka panjang. Saat lu diet, mau nurunin berat badan, jangan langsung nge-cut kalori berlebihan. Let's say sehari cuma makan 1000 kalori. Lama-lama lu bisa dying. Sekarat gak ada tenaga, coy. Yang makan 1000 kalori itu cuma bayi doang. Lu udah dewasa kan? Kebutuhan lu pastinya lebih dari segitu. Terus juga saat lu diet, lu tuh gak usah nge-cut makanan-makanan yang lu suka. Karena semakin dilarang, semakin lu pingin. Satu-satunya orang yang diet ketat itu cuma atlet, karena mereka lagi preparation mau kontes bodybuilding. Dan preparationnya juga bukan yang lama banget, paling cuma beberapa minggu doang. Atau misalnya lu model yang lagi mau catwalk. Biasanya dietnya tuh bakal lebih strict di beberapa hari sebelum photoshoot. Diet yang terlalu strict, nggak fleksibel, dan banyak larangan, ini nggak akan bisa bertahan jangka panjang. Gue sendiri pernah kok eat clean sampai 8 bulan. Dan akhirnya gue nyerah, karena selain craving, relationship gue sama makanan jadi rusak, plus gue jadi nggak happy. Sustainable artinya diet lu yang sekarang itu bisa bertahan seumur hidup. Jadi bukan bertahan 30 hari atau 90 hari, selamanya, coy. Jadi of course, saat lu olahraga dan perbaikan pola makan, approach-nya ini pelan-pelan, jangan langsung spektakuler. Lu nih, ngebangun habit lu yang sekarang itu butuh waktu puluhan tahun. Jadi jangan expect lu bakalan berubah dalam waktu sekejap mata. Dengerin guys, perubahan apapun yang langsung berlebihan, masif, dan spektakuler, itu nggak akan bisa bertahan lama. So guys, gue saranin lebih baik lu tuh ngelakuin perubahan yang slow but steady. Alright, yang terakhir nomor 5 adalah choose sustainability over speed. Orang tuh suka nanyain, berapa bulan sih latihan supaya bisa dapet badan yang kayak gue sekarang? Gue ngerti banget, orang-orang yang nanyain kayak gini, mindsetnya tuh masih suka yang hasil instan. Makanya, berujung diet ekstrim, very low calorie diet, biar gara-gara tanda kutip cepet kurus. Pokoknya apa-apa pingin yang serba cepat, serba instan, dan dalam sekejap, udah kayak ninja express aja, set-set nyampe tujuan. Lu tuh nggak bisa cepet-cepet merubah badan lu, coy. Untuk menjadi gendut itu butuh proses puluhan tahun. Sama juga sebaliknya, untuk nurunin berat badan itu butuh proses yang nggak sebentar, at least tahunan lah. Makanya banyak iklan minuman teh pelangsing itu marketingnya yang bilang turun 10 kilo cuma dalam 1 minggu aja, turun 40 kilo cuma dalam sebulan aja.
Karena dia tahu majority mindset orang Indo itu suka yang instan. Dan tujuan gue sharing hal ini supaya lu tuh mau untuk merubah pemikiran lu biar nggak sama dengan kebanyakan orang-orang yang gagal diet. Nggak usah tergiur lah sama orang-orang yang suka pamer nurunin berat badan cepet. Karena mereka sendiri, mereka tuh nggak tahu side effect-nya apa. Coba deh, abis ini lu tonton penjelasan di video gua yang judulnya Yo-Yo Diet. Karena serius guys, nurunin berat badan yang terlalu cepet, itu naiknya bakalan cepet juga. Makanya gue bilang, apa-apa yang cepat itu nggak akan pernah bertahan lama. Jadi sebelum lu mulai untuk naikin berat badan atau nurunin berat badan, lu harus belajar namanya konsisten jangka panjang. Bahwa semuanya tuh butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. So, gue saranin saat lu menjalani diet, jangan fokus ke hasil, tapi belajar untuk menikmati proses. Fokus on improving setiap hari. Karena justru prosesnya itulah poin yang bikin lu tuh jadi hebat. Oke, kesimpulannya guys. Kalau lu merasa selama ini goals fitness lu tuh nggak ada yang pernah tercapai despite segala usaha yang udah lu lakuin, coba deh cek apakah mindset lu tuh udah bener ketika memulai diet dan olahraga. Gua pun pernah kok punya mindset kayak majority of people yang gagal diet. Sampai akhirnya gue tuh sadar bahwa yang membedakan orang yang bisa berhasil mencapai body goal sama yang enggak terletak pada pola pikirnya. Karena meskipun sama-sama olahraga dan diet, tapi kalau mindsetnya berbeda, hasilnya pun bakal beda. Coba belajar enjoy menikmati proses. Jangan fokusnya tuh selalu ke hasil terus. Ingat, prosesnya inilah yang akan merubah hidup lo. Dari kondisi lu yang sekarang menjadi versi diri lu yang lebih baik. Oke guys, itu aja buat video hari ini. Kalau lu mau mensupport channel ini ya, biar terus grow dan sharing hal yang positif dan bermanfaat, lu bisa banget kok bantu gue dengan cara hit like, subscribe, comment, and share video ini ke teman lu supaya lebih banyak orang yang tahu informasi ini ya. Terus kalau lu mau belanja di Shopee, bisa lewat link yang ada di bawah. Follow Instagram gue juga ya di @kang_recommend. Thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye! Bye, have a great time.